menyampaikan ada 11 pasien yang dilakukan perawatan di mana dari Dr. Kristina Liasati selaku Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada acara konferensi pers perusahaan Kimia Farma Indonesia. Pada konferensi pers kali ini, saya sebagai Public Relation mewakili perusahaan Kimia Farma Indonesia untuk membahas kasus yang sedang banyak diberitakan oleh media massa pada akhir-akhir ini, yaitu mengenai kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak di Indonesia. Hal tersebut diduga disebabkan oleh obat sirup yang mengandung senyawa etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG di atas batas aman. Dengan jumlah kasus gangguan gagal ginjal akut sebanyak 241 kasus di 22 provinsi per Jumat 21 Oktober, sebanyak 133 anak dilaporkan meninggal dunia atau 55% dari total kasus. Maka saya selaku Public Relation dari perusahaan Kimia Farma Indonesia akan mengklarifikasi tentang adanya kasus-kasus tersebut. Kasus tersebut mengungkap adanya kemungkinan beberapa merek obat sirup anak yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang di luar ambang batas aman. Namun hal tersebut sebenarnya masih belum dapat dipastikan mengenai ada atau tidaknya keterkaitan antara gagal ginjal akut dengan konsumsi obat berbentuk sirup tersebut, terutama paracetamol seperti yang telah banyak diberitakan oleh media. Hal ini seharusnya masih menjadi misteri. Mengapa kasus gagal ginjal akut baru terjadi belakangan ini, padahal penggunaan obat sirup paracetamol tersebut telah cukup lama dan aman digunakan sebelumnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, terdapat 5 obat sirup yang dinyatakan mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG di atas ambang batas aman. Padahal hal tersebut seharusnya hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan dan belum dapat dipastikan apakah ada hubungan antara gagal ginjal akut anak yang diderita anak ini dengan senyawa di dalam obat. Sebenarnya bukan hanya senyawa etilen glikol dan dietilen glikol yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut, namun ada berbagai faktor lain yang dapat menjadi penyebabnya. Misalnya adanya infeksi tertentu seperti leptospirosis yang dapat menyerang ginjal. Selain itu, infeksi bakteri E. coli juga dapat menyebabkan gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak seperti kasus-kasus yang terjadi sekarang ini. Namun dengan adanya kejadian ini tentu saja akan menjadi pelajaran bagi perusahaan kami. Dengan kejadian meningkatnya kasus gagal ginjal akut pada anak, kami dari perusahaan Kimia Farma berjanji untuk lebih mengintensifkan pengawasan khususnya terhadap bahan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat di dalam produk obat kami sesuai dengan ketentuan dan akan bertanggung jawab penuh terhadap keamanan mutu dan khasiat dari obat yang kami produksi. Untuk selanjutnya, kami juga akan melakukan penarikan terhadap sejumlah merek obat sirup yang diduga terdapat cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dari peredaran di seluruh Indonesia dan pemusnahan untuk seluruh batch produk. Penarikan akan mencakup seluruh outlet yang menjual produk dari perusahaan kami, diantaranya seperti pedagang besar farmasi, instalasi
farmasi pemerintah, apotik, instalasi farmasi rumah sakit, klinik, toko obat, dan praktik mandiri tenaga kesehatan. Baik, sekian konferensi pers kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.